sulit nanti untuk mereka. Mereka aja suruh cari temanya. Sekiranya pakai dalil nanti. Tema apa kira-kira? Silakan. Kenapa sulit? Kita kan sama-sama belajar. Kalau sulit, ya kan, saling Ah, kalau berintervensi. kalau tidak ada yang mau mengangkat kedua belah pihak tema, biarkan saya yang berikan tema. Sepakat, Petra? Oke. Nah, sesuai yang tertulis di caption. Yesus hamba Tuhan. Silakan Anda bernarasi 2 menit. Yesus hamba Tuhan. Silakan. Oke. Yesus hamba Tuhan memang benar. Karena Yesus adalah Allah yang mengosongkan dirinya, yang tidak membawa kealahan itu, yang setara dalam kealahan itu. Itu dulu. Silakan. Ya, di mute dulu Bang. Mute dulu. Ya, cakep. Silakan Ustadz. Oke. Jadi gini, kalau Yesus itu sudah hamba, ya jangan lagi mengatakan karena Yesus itu Allah itu sendiri. Ya gak bisa. Karena kita harus tahu hamba itu apa. Kita ini punya kedudukan. Kalau kedudukannya Tuhan, pencipta, sang Khalik. Nah, kalau kita manusia hamba, berarti tanda-tandanya hamba punya Tuhan. Yesus, karena dia ngaku hamba, ya jangan dituhankan. Ibaratkan gini, saya gubernur. Oh ya, tahta ini gubernur. Dan tahta ini presiden. Ya gak bisa. Kalau sudah saya mencalonkan gubernur, dipilih jadi ya gubernur sudah. Tidak akan jadi presiden. Ya, sama seperti kedudukan Tuhan dengan manusia apa? Tuhan pencipta, manusia hamba. Mana dalilnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kalau dalam Islam. Katakan Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku ini dekat. Nah, berarti aku di situ Allah sebagai Tuhan, hambaku. Berarti kita ini hambanya Allah. Makanya yang namanya hamba berdoa. Nah, mana Yesus berdoa? Kan dia hamba, punya Tuhan. Ya, maka kalau kita itu pakai dalil ya, seperti Lukas 6 ayat 12. Semalaman pergilah Yesus berdoa kepada Allah. Bahkan di dalam Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya wajar dia hamba. Ya. Nah, makanya jangan lagi mengatakan ya Yesus itu hamba, karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Loh, kok bisa? Iya, tahta ini gubernur dan tahta itu adalah presiden itu sendiri. Ya gak bisa. Presidennya presiden, gubernur ya gubernur. Hamba ya hamba. Kalau Allah pencipta, Tuhan langit bumi, kata Yesus. Gitu, silakan. Oke, terima kasih Pak. Itulah pandangan dunia yang konsep yang salah. Seperti yang Bapak katakan, kalau gubernur, apakah bukan dia hamba? Sebenarnya dia hamba loh. Hamba rakyat dia. Kalau dia gubernur yang benar. Itulah gambaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan itu dibayangkan dia Tuhan, tetapi dia merendahkan dirinya, lalu mengambil rupa sebagai hamba, sebagai manusia. Itulah Tuhan yang benar, yang mau merendahkan dirinya, mencontohkan dirinya, bagaimana tentang kerendahan hati terhadap manusia itu. Nah, seperti yang Bapak katakan kan, kalau dia menjadi gubernur, apakah mungkin dia menjadi hamba? Sebenarnya dia adalah hamba, bekerja. Bukan berarti umpamanya gubernur itu sebagai raja. Oh tidak. Jadi Tuhan kami itu Yesus Kristus itu dia datang kepada manusia itu. Kenapa dia datang kepada manusia itu? Karena manusia itulah ciptaannya yang paling sempurna di hadapannya. Kalau malaikat bersalah, tidak ditebus dia di dalam dosa, tidak. Dibiarkan, langsung dicampakkan ketika malaikat itu bersalah. Tetapi ketika manusia itu bersalah,
Dia berharap kembali menyatukan antara dirinya dengan manusia itu lewat kematiannya. 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan di sana. Sebab yang sangat penting kukatakan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi jelas Pak, jika Yesus adalah hamba, dia mencontohkan dirinya kepada kita supaya kita mau merendahkan diri, mau bekerja. Jangan setelah udah menang caleg, dia bukan seperti hamba, dia seperti bos. Makanya negara kita ini negara terkorup. Nah, itulah suatu contoh yang dibuat Yesus sendiri kepada kita. Silakan. Oke. Jadi Kristen kalau menyampaikan kan tidak punya dalil, tidak apa-apa, imani saja. Kalau saya, benar nggak Yesus itu Tuhan mengambil rupa? Karena yang saya tahu, ajaran Yesus itu sama seperti Musa, sama seperti Nabi Muhammad, samawi. Ini loh bedanya samawi dengan pagan ya. Kalau samawi itu Tuhan itu di langit, tidak mau turun. Karena bumi ini tidak bisa menampungnya. Kedua, ajaran itu Tuhan berfirman melalui para nabi. Seperti Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Makanya disebut samawi. Coba nanya ke Yesus. Yesus, kamu siapa? Kalau Nabi Muhammad dulu ya, biar sama. Nabi Muhammad itu siapa? Utusannya Allah. Kepada siapa? Seluruh alam. Dalilnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau utusan Nabi Muhammad itu apa tugasnya? Penyampai firman. Dalilnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lalu Nabi Muhammad itu siapa lagi dia selain utusan? Gelarnya nabi. Mana dalilnya? Maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang kedua, kalau memang dia nabi utusan penyampai firman, siapa Tuhan yang benar? Kata Nabi Muhammad, Allah. Ada berapa dia? Allah itu? Satu. Dalilnya, qul huwallahu ahad. Seperti apa Allah itu? Laisa kamitslihi syai'un. Ada di mana? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, ini samawi namanya. Oke, sekarang apakah Yesus samawi juga? Ya. Nanya ke Yesus, "Yesus kamu siapa?" "Saya utusannya Allah." "Kepada siapa?" "Israel." Dalilnya Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Dalilnya Yohanes 3:34. Ya. Siapa lagi dirimu Yesus? Nabi. Mana dalilnya? Markus 6 ayat 4. Kalau begitu Yesus siapa Tuhanmu? Allah. Ada berapa? Ada satu. Dalilnya, hai Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:32. Ada di mana Tuhanmu? Di Oranos langit. Oleh Bapakku yang di Oranos langit. Seperti apa dia? Oh, kamu tidak bisa melihatnya. Mendengar suaranya pun tidak bisa. Yohanes 5:37. Jelas kan? Ya, seorang nabi, utusan, penyampai firman, mentuhankan Allah. Allahnya ada di langit tidak bisa kelihatan. Kecuali pagan. Kalau pagan itu gini, dewa-dewa itu menjelma turun menjadi manusia. Kayak Hercules dianggap putra dewa Zeus. Kayak Sri Rama, jelmaan dewa Wisnu. Yesus kata Kristen, jelmaan Allah. Allah menjelma jadi manusia. Nah, yang kedua, ajaran pagan itu biasanya itu ajaran dewa-dewa, 3 biasanya. Kalau pagan Kristen 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau pagan Romawi, Jupiter, Juno, Minerva. Pagan Yunani, dewa Zeus, Hera, Athena. Dewa Mesir, Herus, Osiris, Isis. Dewa Arab, Lata, Uzza, Manat. Dewa di India, Brahma, Wisnu, Siwa. Tuhannya Kristen, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jelas kan? Jadi apa yang Petra sampaikan dari tadi pagan itu. Kalau saya nanya ke Yesus sama seperti saya beriman kepada Nabi Muhammad. Utusan Allah, seorang nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Ini dalilnya jelas itu. Ya. Kalau Petra kan menyampaikan pagan tidak punya dalil lagi. Silakan. Oke. Jadi itulah Pak bedanya tentang Tuhan yang menurut di Alkitab dan di kitab lain. Kalau Tuhan yang menurut di Alkitab itu Tuhan yang menyelamatkan manusia itu dari hamba dosa. Kenapa Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa itu? Karena
Di dalam penghakiman nanti, satu-satunya Yesus itu adalah hakim itu sendiri. Suatu perkara yang bisa menyelamatkan suatu yang terdakwa adalah hakim sendiri yang bisa menyelamatkan. Karena Yesus itu adalah hakim, dialah yang memegang kunci tentang Bawa datanya Petra, datanya, dalilnya. Dengar dulu. Apapun yang saya katakan itu boleh dicek kalian itu di Google. Yang saya katakan itu, ya. Dia adalah memegang kunci kerajaan maut. Di sana dikatakan bahwa segala sesuatu adalah diserahkan kepada Dia. Petra, dalilnya Petra. Sudah saya katakan, apa yang saya katakan itu boleh kalian cek di Google, itu langsung keluar itu datanya. Ya. Mengenai tentang hamba, kembali kepada hamba. Yang namanya hamba itu adalah pekerja. Bayangkan Tuhan, dia raja, tetapi dia mau yang bekerja. Contohnya nih, kenapa Pak Jokowi disayangi rakyat Indonesia? Dia presiden loh, tapi dia mau bekerja. Petra, dalilnya di Petra, biar diskusinya dewasa seperti Ustaz Tata. Sertakan Apa yang saya dalilnya. katakan pasti kalian dan itu bukan hoax. Biarin sampai selesai, biarin aja. Kenapa rakyat Indonesia hingga mencintai Pak Jokowi sampai ke keturunannya, bahwa rakyat percaya kepada Pak Jokowi? Karena sekalipun dia presiden, dia mau yang aktif, yang bekerja, bukan seperti Tuhan yang lain. Katanya dia maha kuasa, dia maha hadir. Bagaimana dia maha hadir? Benar apa yang kata kan Bapak itu tadi, mendengar suaranya pun kita tidak bisa melihat karena sudah tersekat oleh karena dosa kita. Di dalam kitab Roma dikatakan sebab manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa kehilangan kemuliaan Allah? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika manusia itu tidak dapat melihat Allah dan mendengar suaranya pun kita tidak bisa. Tetapi jangan salah, Tuhan berkuasa datang kepada manusia itu. Dan dalam keadaan manusia itu, kita manusia ini dapat menyatakan, melihat dan dalam kenyataan Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika dia mengambil rupa sebagai hamba, dia mengosongkan dirinya yang tidak membawa suatu kealahannya yang patut dipertahankan, makanya kita dapat melihat dia. Itulah hamba yang benar. Jadi sekalipun Yesus itu sebagai hamba, bukan berarti di dalam ketuhannya adalah suatu yang gagal. Contohnya tentang kebesaran Allah. Kebesaran Allah itu bukan karena secara secara fisik loh. Contohnya nih, Allah Maha Besar. Contohnya Maha Besarnya seperti bagaimana besarnya langit ini. Bukan seperti itu konteksnya. Kalau kita membuat konteks mengartikan bahwa kebesaran Allah itu lebih daripada dunia ini, berarti kita menggambarkan secara jasmaninya. Jadi Allah yang besar itu, Allah yang mampu hadir untuk memberikan suatu keselamatan yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bayangkan, kalau kamu tidak percaya, maka kamu akan binasa. Apa di sana dikatakan? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal itu? Itulah surga. Surga yang kekal, neraka yang kekal. Bukan ada surga setelah di blender masuk lagi ke surga. Menghampiri neraka dulu baru nanti ke surga. Itu tidak bisa. Makanya surga yang kekal itu dan neraka yang kekal itu hanya ada di dalam kitab suci Alkitab. Tidak ada di blender dulu lalu ditembuskan ke
Dikit batang. Surga. Tiang sebatang dengan Silakan. calon hitam. Nggak apa-apa ada pakai data. Karena memang saya kalau debat dengan Kristen itu sudah saya kasih julukan modal imani saja. Nah, saya akan pakai dalil. Pertama, tadi mengatakan bahwa Tuhan itu menyelamatkan. Jadi Tuhan itu sendiri turun ke dunia menyelamatkan manusia katanya. Padahal ajaran samawi itu tidak pernah Tuhan menyelamatkan manusia turun sendiri seperti pagan. Ya kalau ajaran pagan, ketika dewa ingin menyelamatkan manusia, dia turun menjadi manusia. Orangnya. Dianggap manusia jelmaan dewa. Tapi kalau ajaran samawi, Tuhan menyelamatkan manusia mengutus utusan. Contohnya di zamannya Kalau bisa Musa, batunya saya mau, orang Israel itu diperbudak oleh Fir'aun. Lalu batu. Allah menyelamatkan Israel. Apakah Allah turun sendiri? Tidak. Allah mengutus Musa. Gitu loh. Makanya Musa menyelamatkan orang Israel. Yang menyelamatkan Tuhan, tapi Tuhan mengutus Musa. Mana dalilnya Musa menyelamatkan? Di Kisah Para Rasul 7:35 ada. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat. Nah, jadi ajaran samawi tidak pernah Tuhan menyelamatkan manusia turun sendiri, tapi dia mengutus seorang nabi atau utusan. Di zamannya Daud juga Allah menyelamatkan dengan mengutus Daud. Daud berperang, ya, karena untuk menyelamatkan manusia. Nah, tapi kalau tadi mengatakan Tuhan turun sendiri menjadi manusia menyelamatkan, itu ajaran pagan itu. Ya. Yang kedua, buktinya Yesus itu Tuhan karena dia adalah hakim. Loh, kamu harus tahu, yang menghakimi ini Tuhan apa Yesus? Karena yang saya tahu, Jadi batu. yang dihakimi bukan saya, orang Israel. Yang aku hakimi nanti hanya 12 suku Israel. Matius 19:28. Yang kedua, dia menghakimi, bukan dia yang menghakimi, dia cuma punya tugas. Coba Yohanes 12:47-48. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Ya. Terus, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Maksudnya apa? Dia menerima firman, kan udah disampaikan. Itu loh. Terus Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi Yesus di situ bukan menghakimi, tapi dia diperintah. So, Yesus, kamu tanya, kamu sidang mereka ya. Akhirnya disidang. Makanya kata Yesus, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Berarti ada yang memerintah. Kecuali akulah Tuhan, kalian akan kuhakimi. Baru ini enggak, kata Yesus, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Berarti ada sosok lagi yang memerintahkan Yesus. Ibaratkan Yesus itu karyawan, ada bosnya. Gitu loh. Diperintahkan untuk menyampaikan, untuk menghakimi, untuk menyidang. Itu. Terus yang kedua, Yesus memang hamba, tapi dia itu Tuhan yang bekerja. Loh, kok gitu? Maksudnya tuh Yesus itu punya pekerjaan. Apa pekerjaannya? Menyampaikan firman. Coba, artinya utusan apa? Penyampai firman. Ya berarti itulah pekerjaannya. Apakah sudah dilakukan pekerjaan itu oleh Yesus? Sudah. Mana buktinya? Yohanes 17:7. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Itu pekerjaannya Yesus, yaitu penyampai firman sesuai definisi utusan. Apa itu utusan? Penyampai firman Tuhan. Nah, bukan berarti Tuhan bekerja datang ke dunia. Tidak ada ayat seperti itu. Ya, memang Yesus punya pekerjaan sama seperti Musa. Apa pekerjaannya? Penyampai firman. Ya, Yohanes 17:7. Nah, Yesus kuasa apanya? Wong dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ajarannya bukan dari dirinya.
Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Jelas kan? Ya, Yohanes 7:16. Ya. Berapa? Terus, Jual. karena begitu besarnya kasih sayang Allah kepada manusia, dia mengutus anaknya. Ya, agar supaya orang percaya kepada dia tidak binasa atau memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, yang percaya kepada Yesus itu kan selamat. Percaya sebagai apa? Kan harus dicari. Jangan cuma mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat. Pertanyaannya, selamat percayanya sebagai apa? Nanya ke Yesus. Yesus, aku harus percaya ke kamu itu sebagai apa? Pertama, Tata, sebagai utusan. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2:6, Matius 10:5-6. Kedua, Tata, kamu harus percaya kepadaku sebagai nabi. Markus 6:4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Yang ketiga, Tata, kamu harus percaya kepadaku sebagai penyampai firman. Yohanes 12:50. Yang terakhir, ini yang sangat penting, kamu harus mentuhankan satu-satunya Allah yang benar. Nah, berarti ada dua dong, Yesus. Allah menciptakan alam semesta. Dan Allah sudah menentukan bahwa anaknya berdasarkan keagungan Allah yang gilang gemilang. Dialah gambar yang nyata dari diri Allah sendiri. Dialah juga yang memelihara keutuhan alam semesta ini dengan sabdanya memungkinkan manusia untuk bebaskan dari dosa mereka. Ia menduduki tahta pemerintahan di surga bersama-sama dengan Allah, penguasa yang tertinggi. Anak itu mendapat kedudukan yang jauh lebih tinggi dari malaikat, dan nama yang diberikan Allah kepadanya juga jauh lebih terhormat daripada nama yang diberikan kepada malaikat. Tidak pernah Allah berkata begini, kepada orang malaikat pun, engkaulah anakku pada hari ini, aku menjadi bapamu. Tidak pernah pula Allah berkata begini mengenai begini